Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, bersyukur kita berada di seperempat daripada Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pandemi Corona. Itu artinya seringkali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pilihan-pilihan, terlebih berpuasa saat pandemi, yang mana notabene puasa ini masing-masing kita faham punya destinasi yang kita sebut dengan takwa, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Maka bagaimana implementasinya? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita takut kepada virus corona? Nah, ini kemudian menjadi perbincangan di antara kita dan sahabat kita, dan banyak sekali yang kemudian mention untuk kemudian dijelaskan. Maka ingin kita sampaikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat, umur panjang, kesempatan dalam rangka melihat, memperhatikan, menelaah, mentadaburi yang Allah berikan kepada kita. Betapa tidak, saat Allah kemudian memberikan pelajaran kepada kita, apakah kita takut kepada Allah atau takut kepada corona? Sementara mereka yang kemudian kita kenal atau bahkan memperkenalkan dirinya sebagai ustadz juga menolak untuk melaksanakan instruksi yang sudah diberikan oleh para ahli, dokter, bahkan ulama, sehingga kemudian lahir satu anjuran untuk tidak melaksanakan Jumatan di masjid-masjid. Maka mereka yang kemudian memenuhi larangan ini dianggap mereka takut kepada virus, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingin saya garis bawahi di sini, mari kita dudukkan permasalahan ini agar menjadi jernih, baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas selalu mengingatkan kita untuk tidak takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita berdoa dan doa ini populer sekali. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa mimman la yakhafu minka fallahumma bihaqqin man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Ya Allah, kami takut kepadamu ya Allah. Kami takut juga kepada mereka yang tidak takut kepadamu ya Allah. Demi kemaslahatan, keselamatan, kesehatan, maka selamatkanlah kami pada mereka yang tidak takut kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu artinya ma'asyiral muslimin, Allah mengajak kita, mengingatkan kita untuk kemudian berpikir dan takut hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak kepada makhluknya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersama kaum muslimin sedang dalam situasi perang, mereka takut diserang musuh saat sedang sholat. Maka Allah kemudian mengajarkan tata cara sholat yang notabene tata cara ini beda dengan yang sering kita lakukan. Dalam beberapa kajian kita kenal ini dengan sholat khauf, yaitu sholat dalam ketakutan. Allah senyalir ini di dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat di ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum.
Allah menegaskan saat kita bersama sahabat kita, Allah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan salat di tengah-tengah mereka yang sedang segolongan orang memusuhi kamu, maka saat mereka salat hendaklah tetap dengan memakai senjatanya. Ketika selesai, ya kan, sebagian kemudian berpindah untuk kemudian menjaga sekelompok yang lain untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian Rasul ajarkan kepada kita. Itu artinya tuntunan ini dilakukan baginda kita Rasul bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dalam situasi yang sangat berbeda-beda. Betapapun syariat kemudian mempertemukan dua ketakutan di sini. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah takut kepada musuh. Takut kepada Allah, takut kepada musuh juga bisa dipahami apakah takut kepada Allah atau takut kepada virus corona. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, agama memperkenalkan istilah darurat dan hajat. Kedua istilah ini sangat memiliki urgensi yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan situasi tertentu boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama saat keadaannya tidak normal. Itu artinya hajat dan darurat boleh dilakukan sebagai fleksibilitas hukum untuk kita, di mana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan aktivitas yang tidak normal. Yang ketiga, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Maidah, yakni surat ke-5 misalnya, atau di dalam surat Al-Baqarah surat kedua misalnya, di ayat 195 Allah mengemukakan agar kita menjaga keluarga kita dari bahaya. Allah mewajibkan kita untuk menghindari bagaimana kita lari dari bahaya. Betapa Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan kemudian kita menjauhkan atau menjatuhkan diri kita dan keluarga kita dari sesuatu yang kemudian mendekati kepada kehancuran atau bahaya. Itu artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk menjauhkan diri kita dari mara bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tuntunan ini berlaku meskipun kita melakukan aktivitas yang dilarang oleh agama. Contoh, dengan berbohong, dengan kalimat kufur, dengan syarat kita kamu tidak merubah sedikit pun keimanan dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, ya, surat ketiga di ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita konsep taqiyah, wal yattaqu minhum tuqah, agar kita kemudian tetap menjadikan diri kita meskipun ketakutan tapi dalam takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk kemudian bagaimana kita terus memelihara jiwa kita agar tidak masuk ke dalam kehancuran, kebahayaan, ketidakpastian yang mengancam jiwa dan diri kita. Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi yang syukur alhamdulillah
Al-Fakir berkesempatan hidup berdampingan dengan orang-orang yang pernah hidup di zaman beliau, menyaksikan di mana Syekh Sa'rawi melaksanakan aktivitas keagamaan. Beliau mensinyalir bahwa setiap orang untuk kemudian bisa mengorbankan apa yang menjadi kebaikan bagi dirinya untuk tidak dikorbankan, agar apa? Agar generasi-generasi setelahnya bisa terus memahami, mempelajari apa yang disampaikan oleh Ilahi Rabbi dengan baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hari ini berpuasa di bawah pandemi corona yang boleh jadi mohon maaf lahir batin belum pernah dirasakan oleh orang tua kita sebelumnya. Bahkan mungkin kakek dan nenek kita, uyut kita, injit dan jidah kita. Karena itu berbahagialah, insya Allah kita akan lulus dari Universitas COVID-19 ini. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berserah diri. Istilah ini kita sebut dengan tawakal. Tawakal yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya dalam Al-Quranul Karim, agar kita kemudian saat bertawakal disertai dengan usaha yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tawakal harus disertai dengan usaha yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah surat kelima di ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Lihat di sini, udkhulu 'alaihimul bab. Ada usaha untuk membuka atau masuk ke pintu yang utama. Itu artinya sebelum tawakal ada usaha yang dilakukan oleh kita untuk mendapatkan nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, di ayat 61 Allah juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Itu artinya kalau kita condong kepada perdamaian, maka condongkanlah kepadanya, bertawakallah kepada Allah. Ada nilai yang kemudian usaha yang kita lakukan sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah kemudian menegaskan juga di dalam surat Hud, yakni surat ke-11 di ayat 123 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amra kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Lihat di sini. Ya, tawakkal 'alaihi. Tapi sebelumnya kemudian yurja'ul amru kull. Itu artinya ada usaha yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir ingin saya sampaikan, ada hadis yang disampaikan Rasul diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana kita bisa melaksanakan implikasi takwa dengan baik dan benar ketika Rasul mengajarkan untuk mengikat unta. I'qilha summa tawakkal. Ikatlah terlebih dahulu, setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ada nilai usaha. At-tawakkul bighairil asbab la yuqbal indallah. Tawakal tanpa sebab tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Tidak ada lagi yang harus diragukan, apakah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takut kepada virus corona. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.